Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Kusuma Mariani dengan NIM 431200100272. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha yang saya jalankan, yaitu sabu atau sandwich buah. Video ini sendiri dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kewirausahaan 2 dengan dosen Bapak Indra Raharja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang produk sabu itu sendiri. Apa sih sabu itu? Sabu merupakan modifikasi dari makanan sandwich. Sabu sendiri merupakan camilan khas Jepang yang memadukan lembaran roti dengan whipped cream manis dan potongan buah yang segar, sehingga saat menyantapnya identik dengan kesegaran. Sesuai dengan tagline yang kami punya, bahwa sabu disajikan sebagai hidangan selingan atau sebagai snack. Sabu sendiri dapat mengganjal perut untuk orang-orang yang tidak mempunyai cukup waktu makan, misalnya sebagai bekal orang yang bekerja, dalam perjalanan, dan sebagainya. Untuk varian rasa sendiri, kami mempunyai 2 varian rasa, yaitu original dan juga coklat. Dan buah-buahan yang kami pilih yaitu ada strawberry, kiwi, dan juga anggur hijau. Dan harga yang kami tawarkan itu cukup relatif murah, dengan dibanderol 1 slice itu sebesar 15.000 dan untuk 2 slice-nya sebesar 25.000. Berikutnya saya akan membahas tentang tujuan dari perusahaan itu sendiri. Visi dari perusahaan kami yaitu menjadikan makanan cepat saji yang sehat, bergizi, dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan usia, dan diharapkan mampu bersaing dengan produk sandwich lainnya. Dan misi yang kami buat yang pertama yaitu memberikan kemudahan melayani kebutuhan makan masyarakat untuk semua segmen. Yang kedua adalah menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan yang terakhir adalah memperbanyak jenis produk dan varian makanan demi memaksimalkan keuntungan. Selain itu, kami juga mempunyai objektif. Objektif kami yang pertama yaitu menambahkan followers di media sosial sebanyak 2.000 orang dalam 3 bulan ke depan. Yang kedua adalah inovasi produk dalam 3 bulan ke depan. Yang ketiga adalah impression di media sosial meningkat 30% pada akhir kuartal pertama. Dan yang terakhir adalah menjual 200 unit produk dalam sebulan ke depan melalui proses pre-order atau PO setelah produk diluncurkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang mengapa saya sendiri membuat produk sabu ini. Pertama, saya membuat produk sabu ini karena saya melihat banyaknya permasalahan masyarakat Indonesia tentang makanan sehat yang rata-rata itu memiliki rasa yang hambar. Yang kedua yaitu banyaknya makanan sehat itu yang memiliki harga jual yang relatif mahal. Dan yang terakhir adalah karena kurangnya aktivitas makan besar dalam satu hari membuat masyarakat kita itu melupakan makanan besar untuk kebutuhan pokoknya. Maka dengan itu, solusi yang kami tawarkan adalah yang pertama dengan memberikan tawaran makanan sehat yang enak sesuai keinginan customer, dan yang kedua adalah menetapkan harga jual yang mampu bersaing namun tetap memberikan high quality pada produknya. Dan yang terakhir adalah memberikan tawaran untuk mengkonsumsi makanan ringan yang dapat mengganjal perut. Selanjutnya saya akan membahas tentang segmenting, targeting, dan positioning dari usaha sabu itu sendiri. Nah, yang bakal saya bahas pertama adalah segmenting. Pada bagian segmenting ini saya membagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor geografis, demografis, dan juga psikografis. Pada bagian faktor geografis, kami memfokuskan pada konsumen yang berada di daerah Jakarta Barat, sebab produk sabu sendiri diproduksi di daerah Kedoya, Jakarta Barat. Yang kedua yaitu faktor demografis. Pada faktor demografis ini, kami menargetkan untuk dikonsumsi masyarakat dari berbagai kalangan, baik dari anak-anak hingga dewasa. Dan produk sabu ini dapat dikonsumsi oleh pelajar, mahasiswa, dan juga karyawan. Dan dari segi tingkat penghasilan sendiri, produk ini dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan sabu memiliki harga yang relatif murah. Dan yang terakhir adalah faktor psikografis. Pada faktor psikografis ini, sabu menyediakan produk
untuk mereka yang tidak memiliki waktu banyak untuk makan, tetapi juga berminat untuk menyantap produk semacam sandwich. Lalu berikutnya adalah targeting. Target potensial pasar yang ingin kami akses adalah pelajar dan mahasiswa dan masyarakat umum. Spesifikasi target pasar produk ini yakni anak muda yang berumur sekitar 13-35 tahun yang menyukai makanan yang enak, sehat, dan kekinian. Lalu yang ketiga adalah positioning. Posisi usaha kami sendiri di pasaran adalah sebagai makanan yang sehat dan masih terbilang baru. Pesaing untuk produk yang sama seperti kita mungkin belum banyak dikarenakan produk ini masuk ke Indonesia baru-baru ini. Tetapi pesaing dalam kategori makanan atau cemilan sehatlah yang menjadi tantangan bagi usaha produk kami. Karena zaman sekarang sudah banyak produsen yang memproduksi makanan atau cemilan yang lezat tetapi juga sehat dengan berbagai macam varian. Berikutnya adalah marketing mix. Yang pertama ada produk. Sabu sendiri merupakan makanan sehat berupa roti dengan perpaduan whipped cream yang manis dan buah yang segar. Kelebihan dari produk sabu adalah dapat dikonsumsi kapan saja, memberi rasa kenyang, dan memiliki 2 varian rasa yaitu coklat dan juga original. Yang kedua adalah harga. Untuk harga sabu sendiri relatif terjangkau, mulai dari 15.000 per 1 slice hingga 25.000 per 2 slice. Yang ketiga adalah tempat. Untuk tempat yang pasti dan menetap kita belum ada, namun kita melakukan sistem COD di sekitaran kampus Universitas Mercu Buana. Dan jika konsumen sendiri tidak bisa melakukan sistem COD, pembelian dapat melalui GoFood dan juga ShopeeFood. Selanjutnya adalah promosi. Strategi promosi yang dilakukan yang pertama adalah melalui promosi online. Misalkan melalui beberapa sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Dan pada momen-momen tertentu nantinya akan diadakan sebuah promo. Yang kedua adalah promosi offline. Misalnya saja melalui personal promotion dengan cara melakukan promosi pada kerabat terdekat terlebih dahulu. Selain itu, mungkin akan diadakan lomba inovasi produk sabu. Hal ini dilakukan agar mengetahui keinginan pasar terhadap produk sabu itu sendiri. Selanjutnya adalah ada partisipan. Sumber daya yang kami harapkan adalah memiliki kemampuan dan kepribadian yang baik. Karyawan menjalankan sabu ialah orang-orang yang harus melalui proses rekrutmen dan mengikuti pelatihan yang sesuai standar yang ditetapkan sabu, sehingga pelayanan yang dihasilkan mampu memuaskan pelanggan sabu. Selanjutnya adalah proses. Agar proses produksi berjalan dengan baik, maka kami membuat SOP yang tegas dan tepat membuat pelaksanaan produksi produk kami lancar dan berhasil mencapai target. Misalnya dalam proses produksi harus mencuci tangan terlebih dahulu, setelah itu menggunakan sarung tangan dan menggunakan apron untuk membuat produknya. Selanjutnya adalah physical evidence. Kami memberikan produk sabu kepada konsumen dengan kemasan mika yang ditempel stiker logo sabu. Setelah itu, kami memberikan plastik untuk setiap pembeliannya. Jadi, produk sabu sendiri cocok untuk bagi pelanggan yang sibuk dan perlu segera pergi ke tempat air. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kompetitor dari sabu. Saya sendiri membagi kompetitor sabu ini menjadi 2, yaitu kompetitor secara langsung dan tidak langsung. Kompetitor langsung dari sabu ini adalah Dessert by Honey. Dessert by Honey ini adalah online shop yang menjual sandwich buah berlokasi di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dessert by Honey memiliki followers Instagram sebanyak 498, di mana followers Dessert by Honey ini lebih tinggi dibandingkan produk sabu sendiri. Dan karena posisinya yang berada di Jakarta Barat, maka saya memasukkan Dessert by Honey ini ke dalam kompetitor langsung. Selanjutnya adalah kompetitor tidak langsung. Kompetitor tidak langsung dari produk sabu sendiri adalah perusahaan retail yaitu Lawson. Lawson sendiri merupakan perusahaan retail yang cukup terkenal di Indonesia. Lawson sendiri memiliki banyak cabang di berbagai negara, salah satunya yaitu di Indonesia. Lawson menjual berbagai jenis produk seperti minuman, roti, mie instan, tisu, sandwich, makanan Korea, dan lain sebagainya.
Saya sendiri memasukkan Lawson ke dalam kompetitor tidak langsung sebab Lawson memiliki produk sandwich. Namun, produk yang ditawarkan Lawson bukanlah sandwich buah, melainkan sandwich yang berisi smoked beef, egg, tuna, dan juga katsu. Selanjutnya saya akan membahas tentang aspek anggaran dan keuangan. Aspek anggaran sendiri saya membagi menjadi dua, yaitu anggaran tetap dan anggaran variabel. Biaya totalnya yaitu variable cost ditambah fixed cost dengan total 3.664. Biaya dan harga per unitnya, biaya tetap yang dibutuhkan untuk 1 bulan adalah sebesar 3.336 dibagi 12 sama dengan 278. Total biaya produksi yang dikeluarkan per bulan yaitu sebesar Rp612.000. Didapat dari biaya tetap yang dibutuhkan ditambah variable cost. Biaya per unit adalah total biaya produksi dalam 1 bulan dibagi jumlah produk yang dihasilkan per bulan. Jadi 612.000 dibagi 68. 68 itu adalah perkiraan berapa banyak jumlah produk yang akan dihasilkan per bulannya. Dan di situ dihasilkan sebanyak Rp9.000. Harga jualnya itu sebesar Rp15.000 sampai Rp25.000. Modal awalnya itu adalah total biaya tetap 1 bulan ditambah biaya variabel 1 bulan dengan total Rp612.000. Selanjutnya adalah analisis BEP. BEP harganya itu adalah total biaya produksi selama 1 bulan dibagi produksi. Jadi didapat sebesar Rp9.000. BEP produksinya yaitu total biaya produksi selama 1 bulan dibagi harga per unit. Jadi totalnya adalah 41 buah. Jadi untuk mencapai titik impas, maka produk sabu harus terjual dalam 1 bulan adalah 41 buah dengan harga produk Rp15.000. Analisis keuntungan atau laporan laba rugi. Pendapatannya itu sebesar Rp1.020.000 dengan penghitungan produk yang terjual dikali harga jual. Total pendapatan dalam 1 bulan itu adalah Rp1.020.000. Keuntungannya, pendapatan dikurang total biaya produksi itu sebesar Rp408.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 68 produk dengan harga Rp15.000 dalam 1 bulan adalah Rp408.000. Sekian penjelasan saya tentang produk sabu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.